wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada ini ya? Tentunya sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cek suara dulu ini. Apakah suara saya dapat didengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Sinyal aman anak-anak? Baik, Oh, aman Aman Pak. insya ya. Allah. Baik. Oke. Nah, tentunya kuota juga aman ya. Ini nih, insya Oke, Allah. oke. Tentu aman ya. Ini kan tanggal muda ya ini ya. Baik. Mari anak-anak sebelum pembelajaran dimulai ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan kita berdoa menjadikan pembelajaran kita menjadi bermanfaat. Nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya ya, jangan lupa silakan mengisi presensi kehadiran ya melalui link Google Form berikut ini ya. Oke, baik. Saya tunggu. Baik, sudah selesai? Oke. Selanjutnya ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembelanjaan harta di jalan Allah ya. Tentunya kalian pasti pernah mendengar itu ya. Namun sebelum kita mempelajarinya, coba kita berandai-andai ya. Ini sesuatu yang paling kita tunggu ya, berandai-andai. Biasanya kalau kita berandai-andai itu kita masuk kamar, kunci kamar, kemudian kita berandai-andai ya. Andai-andai jadi apa? Jadi orang kaya. Wah, ini jadi orang kaya ya. Baik. Senang enggak kalau kita jadi orang kaya? Bisa beli sesuatu ya. Sesuatu yang ya seperti HP baru, kemudian kuotanya penuh, atau mungkin sepeda motornya bagus ya. Itu kalau kita jadi orang kaya. Namun perlu diketahui ya bahwa di balik kekayaan yang kita miliki itu sebagian dari harta yang harus kita keluarkan. Jadi ada sebagian harta yang harus kita keluarkan hak-haknya. Agar apa? Agar harta yang kita miliki menjadi berkah dan kita terhindar dari dosa. Nah, di antara hak-hak yang harus kita keluarkan dari harta itu di antaranya adalah zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. Oke, pertanyaannya. Oke. Kalau pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri ya, kita banyak melihat orang memberikan beras kepada fakir miskin ya. Itu maksudnya apa sih itu ya? Ada yang tahu? Ayo Mas Doni. Gimana? Apa itu maksudnya? Baik, maksudnya itu menunaikan rukun Islam, Pak. Iya, tepat sekali, bagus sekali, yaitu dengan membayar zakat fitrah ya. Tuh, lalu kalau misalkan ada seorang pengusaha yang kaya, ya setiap tahunnya dia menyerahkan sebagian hartanya yang sudah dihitung ya sesuai ketentuannya. Itu disebut apa ya itu? Ayo, Mbak Ngatini. Iya, bagus sekali ya Mbak Ngatini. Ya, itu disebut dengan zakat mal. Oke. Baik anak-anak, nanti setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini ya, pada pertemuan yang ke-1 ini, nanti kita akan harapkan apa yang kita dapatkan ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengamalkan perilaku peduli dengan sesama sebagai implementasi dari zakat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat serta macam-macam zakat dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mampu mengemukakan dalil nakli mengenai ketentuan zakat dengan baik. Lalu yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan ketentuan zakat yaitu antara rukun, waktu, jenis harta dalam zakat mal maupun zakat fitrah dengan baik. Lalu apa nanti ya akan kita pelajari ya tahapan-tahapan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini nanti kalian simak dulu ya. Simak dulu materi secara ringkas yang akan saya sampaikan ya. Lalu yang kedua ya, setelah itu akan kita buat 4 kelompok diskusi. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Ya. Lalu kemudian setiap kelompok nanti mencatat hasil diskusi dan menyampaikan kesimpulannya. Dan selanjutnya ya kaitannya dengan penilaian yang akan kita jalani nanti yaitu akan diambil dari sikap kalian ketika mengikuti diskusi serta di akhir pembelajaran nanti akan ada soal-soal dalam bentuk uraian yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada kali ini? Wah, semangat sekali ya. Oke, baik.
Baik, langsung ke kegiatan kita pada pertemuan ini ya. Kan saya sampaikan saya secara ringkas tentang pembelanjaan harta atau kalau dalam Islam disebut dengan tasarruf ya. Jadi apa pengertian tasarruf itu? Yaitu membelanjakan atau menggunakan harta untuk segala urusan umat Islam demi kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan agama Islam tentunya ya. Dasar hukumnya ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Nah, ini ada artinya nanti kalian bisa lihat, bisa cek di Quran surat Al-Baqarah ya, ayatnya seperti apa ya. Selanjutnya peta konsep tentang pembelanjaan harta dalam Islam ya. So, yang pertama adalah zakat. Lalu yang kedua infak, kemudian sodako, kemudian wakaf, kemudian hibah, dan yang terakhir adalah hadiah. Inilah 6 ya, 6 dimensi atau hal-hal yang nanti akan kita pelajari dalam pembelanjaan harta dalam Islam. Lalu ke pengertian zakat ya, ini yang pertama adalah zakat. Zakat, nah, secara bahasa ya, diambil dari kata zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, suci. Ini memiliki banyak arti ya. Kemudian secara istilah ya, ada beberapa tokoh atau ulama yang menyebutkan bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau istilahnya adalah mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Selanjutnya dasar hukum tentang zakat ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Lalu hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Satu, ya, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Kemudian yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita masuk ke macam-macam zakat ya. Nah, ini. Yang pertama adalah zakat fitrah ya. Tuh, zakat fitrah. Lalu yang kedua zakat mal. Dan yang ketiga ini ada zakat profesi yang mana pada akhir-akhir ini ya, ini baru muncul ya tentang ketentuan tentang zakat profesi ya. Namun pada prinsipnya yang nanti akan kita pelajari adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Baik, pengertian zakat ya di sini. Tadi di awal sudah ada pengertian zakat menurut ulama tertentu ya. Di sini juga ada pengertiannya. Namun di sini akan kita sampaikan ya pengertian zakat fitrah itu apa. Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Lalu kalau zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisab atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Nah, lanjut ke syarat orang yang wajib zakat atau istilahnya muzaki. Ya, bisa diperhatikan di sini anak-anak. Yang pertama adalah Islam, artinya harus beragama Islam. Yang kedua adalah baligh atau sudah sampai umurnya. Lalu yang ketiga adalah berakal dan selanjutnya adalah memiliki harta. Itu syarat wajibnya ya. Dilanjut ke ketentuan harta yang wajib dizakati ya. Harta itu pertama harus milik sepenuhnya. Lalu sudah cukup waktu atau istilahnya haul ya. Dan yang ketiga adalah cukup nisab atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Lalu orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ya, ini siapa saja itu? Satu, orang fakir ya. Lalu orang miskin ya. Kemudian pengurus zakat atau amil, kemudian mu'alaf ya. Lalu hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang atau istilahnya gharim, lalu fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil ya. Baik. Baik anak-anak ya, demikian penjelasan secara ringkas ya tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya ya, kalian membentuk 4 kelompok ya. Tadi sudah disampaikan di awal, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, nanti untuk kelompok 1 dikoordinasi ya oleh Mas Joni ya.
Lalu kelompok 2 dikoordinasi oleh Mbak Retni, kelompok 3 dikoordinasi oleh Mbak Tini, dan kelompok keempat dikoordinasi oleh Bu Aton atau Mbak Aton ya. Nah, baik. Selanjutnya silakan nanti masing-masing kelompok ya mendiskusikan materi zakat fitrah dan zakat mal yang bisa kalian cari ya dari berbagai sumber belajar. Buku paket bisa, browsing di internet juga bisa, atau sumber-sumber lainnya ya. Itu untuk pembagian materi diskusinya ya, silakan disimak sebagai berikut. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang atau mencari informasi ya tentang pengertian, macam dan dalil tentang zakat. Ya, boleh berbeda dari apa yang disampaikan di awal tadi. Lalu yang kedua, klasifikasi ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis harta dalam zakat fitrah dan zakat mal. Terakhir, ketentuan golongan muzaki dan mustahik. Ingat ya, muzaki itu adalah orang yang berzakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat. Ya, jika sudah menemukan materi diskusinya ya, silakan nanti kalian tulis hasil kesimpulannya dan salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Oke, anak-anak sudah jelas ya petunjuknya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Atun? Jelas Pak, jelas. Oke, Mas Doni? Baik, sudah jelas ya. Baik. Bagaimana anak-anak ya hasil diskusi kita hari ini ya? Semua kelompok sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Nah, ini saatnya kita sampaikan ya kelompok yang paling bagus dalam menyajikan kesimpulan diskusi kita pada hari ini ya. Baik, kelompok tersebut adalah kelompok 1 yang dikoordinasi oleh Mas Doni ya. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Oke. Ya, selanjutnya pembelajaran hari ini dirasa sudah cukup dan pertemuan berikutnya ya kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung kadar atau nisab zakat yang harus dikeluarkan. Mari pembelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.